Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Pertama yang mungkin harus sangat diketahui oleh masyarakat bahwa informasi yang beredar saat ini masih kurang pas ya. Jadi yang dimaksud dengan 90% efektif itu adalah efektif dalam vaksin Pfizer ini efektif dalam mengurangi gejala, menghindari adanya gejala. Di 90% orang yang terinfeksi itu tidak memiliki. Ini berbeda dengan bahwa vaksin tersebut 90% efektif mencegah infeksi. Ini berbeda. Jadi bahwa vaksin ini baru disampaikan. Jadi ini sifatnya adalah preliminary study atau hasil studi awal yang disampaikan segera ke publik ini dengan beberapa tujuan tentu. Ini maksudnya hanya baru mengabari bahwa 90% efektifnya baru untuk menghilangkan gejala ini. Jadi gejalanya gejala ringan. Belum ada satu data yang menyampaikan seberapa persen vaksin ini bisa mencegah infeksi. Jadi beda. Jadi orang ini tetap terinfeksi, tetapi 90% tidak bergejala. Nah, bahwa ini apakah benar bisa mencegah adanya terinfeksi atau tidak terinfeksi, bagaimana berapa lama durasi dari kekebalan, kemudian bagaimana aspek keamanan, ini yang belum ada. Ini yang harus dipahami oleh kita semua, dan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak yang representasi dari kalau informasi Pak ini. Diki, kalau memang gejalanya saja begitu yang dikurangi, apakah ini berarti tidak begitu efektif seperti yang Anda katakan tadi, tidak akan efektif apabila disuntikan kepada orang yang masih sehat begitu? Ya, artinya kita belum tahu. Ini kan proses ini risetnya belum selesai nih, Mas. Para pemirsa ya. Jadi yang namanya preliminary study untuk riset vaksin ini artinya baru indikasi awal, ada data yang cukup menggembirakan bahwa setidaknya 90% ini tidak bergejala, dan ini artinya juga cukup baik, cukup positif, karena kalau tidak bergejala artinya tidak akan membebani layanan kesehatan, termasuk akan terhindar pada stadium yang parah yang biasanya menyebabkan kematian. Nah, ini juga sudah kabar baik, tapi kita masih harus bersabar. Jadi yang harus diketahui juga bahwa ini baru 6 minggu ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi hasil waktu yang tepat untuk mengumumkan hasil preliminary ini terlalu cepat juga. 6 minggu itu masih kurang lebih 2 minggu lagi harus kita tunggu untuk yang paling cepat preliminary, karena minimal 2 bulan, 3 bulan. Dan ini artinya juga menjawab pertanyaan banyak orang, kok diumumkannya kenapa setelah eleksi pemilihan umum di Amerika itu nggak ada kaitannya, karena sebetulnya saat ini pun masih terlalu cepat. Dan ini artinya kita masih harus menunggu, kita kelola ekspektasi kita masih menunggu. Dan ini ingat, ini adalah jenis vaksin yang baru, yang teknologi tinggi, yang belum kita ketahui banyak, termasuk dalam aspek keamanan. Ini yang harus kita masih tunggu.